Tuhan. Haleluya. Hari ini satu lagi peristiwa kristologi, yaitu peristiwa besar dalam kehidupan orang beriman. Ada beberapa peristiwa besar dalam perjalanan kekristenan, yaitu perayaan kelahirannya luar biasa, peristiwa wafatnya luar biasa, peristiwa kebangkitannya luar biasa, dan ada penjelasan bahwa dia benar-benar bangkit 40 hari. Dan setelah semua muridnya yakin bahwa benar-benar dia bangkit dengan menunjukkan bukti-bukti, fakta-fakta yang otentik, pada lambungnya, tangannya, suaranya, makan bersama, dan lain sebagainya, rasanya sudah cukup. Selesai tugasnya, dia naik ke surga. Dan tidak boleh dikecilkan perayaan kenaikan Tuhan, sebab ini penting, bahwa memang dia Tuhan, bahwa dia memang benar-benar rumahnya di surga, bahwa dia benar-benar mengasihi orang percaya. Dia sediakan tempat bagi umatnya yang benar-benar percaya kepada dia, dan dia sedang menyediakan, baru menyediakan. Menyediakan itu panjang selama saudara masih setia, terus tempat itu disediakan. Dan kalau ternyata saudara tidak sedia untuk ikut dengan dia, saudara mungkir, tidak setia, saudara tidak jadi ke tempat sana. Jadi masih menyediakan, dan tergantung sama kita, saudara. Itu yang kita ingatkan pada hari ini. Dan hari ini adalah hari terbesar sebenarnya, karena Tuhan perintahkan di hari Natal, kelahirannya tidak ada perintah rayakannya, ada doa puasa, ada ini, tidak ada. Hari kematiannya pun tidak ada, hari kebangkitannya tidak pesan. Tapi hari kenaikan ke surga ada pesan. Jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu doa 10 malam. Jadi ini satu peristiwa yang sangat besar. Karena apa? Untuk menguatkan kita, nanti dia udah pergi, nggak ada lagi. Dan dia baru prepare coupling. Masih terbengkalai coupling itu. Nanti tinggal kita mau bagaimana, tergantung perbuatan kita di dunia ini. Itu sebabnya berdoa. Sayangnya orang kurang memahami makna kenaikan Tuhan. Sok-sokan kita mau ikut, sementara berdoa nggak mau. Persiapan tidak ada. Sementara dia rela mati buat kita tidak ada apa-apa. Terus sebabnya pesannya, jangan tinggalkan Yerusalem dan berdoa. Itu sebabnya saudara, hari kebangkitan kenaikan Tuhan itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Lukas pasal 24 ayat 50. Saya mulai membaca ayat ini dalam terjemahan terbaru edisi kedua. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terbang ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dan berdoa dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Harinya dia dimuliakan.
Saudara, ada pesan Tuhan bahwa dia pergi ke sana dan akan kembali lagi. Dan peristiwa kristologi yang terakhir adalah yang paling megah saat dia datang kedua kalinya untuk menjemput kita, tetapi dengan syarat ada pengadilan. Ketika kita wafat atau mati, langsung jiwa roh kita ini terpisah dari tubuh. Dan kalau kita benar-benar orang percaya, yang tahu seseorang itu orang percaya, orang Kristen, hanya Tuhan. Biar dalam identitas kita semua dikatakan sebagai orang Kristen, tapi kehidupan batin, apakah dia percaya? Banyak orang Kristen sebenarnya tidak percaya lagi sama Tuhannya, sehingga dia bebas sesukanya. Aku tidak percaya kebangkitan. Untuk apa dengan ini? Untuk apa ini? Banyak. Kita tidak tahu. Itu sebabnya misteri tentang keselamatan. Sebab percaya bukan sekedar ucapan, itu dari dalam. Itu sebabnya banyak orang meragukan Alkitab, termasuk orang Kristen. Justru karena tidak percayalah dia tidak mau melakukannya. Justru karena tidak percaya, ragulah dia tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau berkorban. Gak apa-apa kok, gak ibadah, gak apa-apa, gak percaya memang. Dia tidak percaya, ada akibat nanti kalau tidak percaya. Sebabnya saudara, percaya itu hanya Tuhan yang tahu. Di mulut boleh, tapi percaya itu berdampak ke perubahan satu respon terhadap Tuhan. Jadi kalau percaya ada respon yang berubah. Kalau guru kita bilang, kau percaya akan naik kelas, percaya Pak Guru, belajar. Untuk benar-benar naik kelas ada respon, ada belajar, ada ikuti aturan. Kalau tidak, takkan kepercayaanku tidak diterima. Tidak, demikianlah kekristenan itu saudara. Ini bukan murahan, memang anugerah keselamatan, tapi tidak menjadi menghina Tuhan. Yesus telah datang dari sorga, menjelma, rela-relanya dia menjelma menjadi manusia. Memang dia dari sorga, selesai tugasnya komplit, kembali ke surga, ke tempat yang semula, saudara. Jadi saudara, dia boleh pulang ke surga karena tugasnya sudah selesai. Apa tugasnya? Nomor pertama, menebus umat manusia. Dia sudah lakukan penebusan itu, sehingga benar-benar selesai. Dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Selesai. Penugasan sekian tahun di bumi berjalan dengan sesuai kehendak Bapa di sorga. Walaupun berat bagi Yesus, sehingga di taman Getsemani berkata, kalau boleh lakukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakmu. Dia lakukan itu. Jadi yang pertama saudara, tugasnya selesai karena selesai menebus dosa kita. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Selesai, tidak adakah penghargaan kepada Yesus yang rela menderita? Begitu hinanya, masakan tidak ada? Dia dimuliakan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu saatnya dia dimuliakan. Dia memiliki kembali kemuliaan sebelum dia datang ke dunia. Dia begitu mulia di surga. Dan menjelma menjadi manusia, menjadi rendah, serendah-rendahnya. Dia meninggalkan kemuliaannya, menjadi taat seperti manusia biasa, bahkan taat sampai mati. Kemudian dia kembali dimuliakan. Jadi saudara, apa peristiwa yang dilakukan selanjutnya? Dia naik ke surga untuk dimuliakan. Itu nomor satu. Nggak langsung sediakan tempat, dia dulu dimuliakan. Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Tolong cepat di layar. Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau, itu kata Tuhan Yesus, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya komplit. Lanjut. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sudah ada dan dia sangat mulia.
dengan firman-Nya. Itu mulia sekali. Itu sebabnya saudara belum lahir dia sudah tahu. Ya, dia sudah tahu karena dia yang mencipta. Saudara mau jatuh dia tahu. Dia tahu gen kita, genetika kita, dia tahu. Kromosom kita dia tahu. Sebab apa? Dia sang pencipta. Jadi dia sudah ada kemuliaannya di hadirat Tuhan. Dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya taat sampai mati, serendah-rendahnya, diludahi, dimaki, dipukul pakai bulu atau bambu, sangat dihina, serendah-rendahnya demi saya dan saudara. Jadi kalau ada orang Kristen sampai tidak merayakan kristologi kenaikan Tuhan terlalu, dia dimuliakan. Coba bayangkan dia naik ke surga. Jadi pada waktu itu dia kumpulkan murid-muridnya, semua diingatkannya. Dalam Injil yang lain dikatakan sekitar 500 orang pengikutnya. Dibawa keluar kota Betania, daerah Betania, meninggalkan ibu kota Yerusalem, berjalan kaki. Dia 500 orang sampai ke satu bukit yang bernama Zaitun, supaya jelas, supaya menonjol Tuhan Yesus dia di depan. Dan sampai ke sana, tentu perjalanan itu banyak pesan-pesan Tuhan. Dikatakan dalam ayat itu, Tuhan Yesus membentangkan tangannya, membentangkan sayapnya untuk semua murid yang taat. Jalan kaki ke bukit. Dia berkati semua. Bagaimana cara memberkati, apa satu-satu dia peluk, tidak diceritakan. Tapi 500 orang dapat berkat. Dan ketika sedang memberkati, berkat sedang tercurah dari diri Yesus Kristus, terpisahlah mereka. Artinya, kalaupun Tuhan Yesus pergi, dia tetap memberkati. Walaupun terpisah kita sekarang dengan dia, ternyata Tuhan memberkati kita. Ayat 51, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, mungkin mereka akan gemetar, ketakutan. Bagaimana tiba-tiba nggak begitu tahu mereka apa maksud dibawa ke sana. Dan tiba-tiba diberkati, tiba-tiba terangkat. Tentu mereka sangat kagum, terharu, mungkin menangis peristiwa perpisahan itu. Dan Yesus pun benar-benar terangkat ke surga. Banyak pemimpin agama boro-boro terangkat ke surga, tetap di bumi. Tapi Yesus luar biasa. Dia terangkat ke surga, bahwa dia dari surga dan milik dialah surga. Jadi pengikutnya mau dibawa mana? Saudara pikir, pengikut Yesus mau dibawa mana? Halo? Situ enggak? Sebab Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, disitulah mereka akan berada. Itu sebabnya jangan ada jemaat yang tinggalkan Tuhan. Dia membawa saudara kemana? Ini penting di pemuda ini. Jangan lirik-lirik yang lain. Bodohnya minta ampun. Saya mau katakan, bodohnya minta ampun. Yang sudah jelas-jelas meninggalkan. Dia memberkati, ada kepastian. Dan apa yang respon daripada murid-murid? Ayat 52, naik ke surga, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah dia, berlutut, rasa hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ternyata kami kira engkau biasa-biasanya seperti bayi yang lahir dulu. Kami pikir engkau hanya nabi, guru besar, seperti Elia, seperti Yohanes Pembaptis. Satu kali Tuhan Yesus bertanya, menurutmu, pendapatmu siapa aku nih? Sungguh bilang bla 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 bla. Ternyata sekarang terangkat ke surga. Dia bukan nabi, dia pemilik surga. Dia kembali ke singgasananya, terangkat ke surga. Itu sebabnya mereka bersujud. Respon nomor 1, bersujud. Jadi orang Kristen diajari bersujud loh.
Kalau sempat ada gereja yang tidak ada upacaranya itu sampai bersujud, perlu dipertanyakan. Ya, bersujud itu satu hal yang penting. Bersujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem. Ini Lukas sangat praktis menjelaskan, maklum. Dia sangat praktis, tidak mau bertele-tele Rasul Lukas. Kenapa? Dia seorang sains, dia adalah tabib, dia seorang dokter. Biasanya dokter itu seperti itu, praktis-praktis, bikin resep, nggak tahu udah baca aja dia tahu. Nggak ada histori panjang-panjang. Dokter Lukas seperti itu. Mereka pulang ke Yerusalem. Menurut Rasul yang lain, mereka bela-bela begitu panjang ceritanya, saudara. Tapi dokter Lukas mengatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka gembira, aduh luar biasa. Bukankah dia itu pernah bilang sama kita, ingat gak apa yang bilang sama dia? Dia pernah berdoa, di mana tempatnya berada, di situ kita berada. Senang kali ya kita menjadi pengikut dia ya. Mereka bersukacita dan juga ada pesan, pergi ke Yerusalem dan kemana-mana, aku akan kirim penolong yang lain. Mereka pun penasaran lagi, apalagi nih ya si penolong ini? Yesus sudah menolong, siapa lagi nih? Penolong yang lain. Tuhan Yesus mau mengatakan, aku penolong, aku penyelamat, aku pergi, kirimkan lagi penolong yang lain. Mereka penasaran. Itu sebabnya mereka pulang ke Yerusalem dan berdoa. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah doa seru malam. Jadi hari kenaikan Tuhan disertai pesan berdoa. Baru komplit saudara merayakan hari kenaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu satu pesan komplit. Jangan kemana-mana. Jadi saudara perlu kita melihat apa makna Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah selesailah tugasnya, tidak lagi salib-salib yang lain, dan dia memperoleh kemuliaan. Tadi kita sudah baca teksnya saudara, dan patut kita rayakan dengan sukacita doa 10 malam. Siapa rindu di sini berdoa selama 10 malam? Yang hadir, yang tak hadir, mudah saudara ingatkan mereka. Yang hadir perlu diingatkan, ditanya, saudara rindu doa 10 malam? Coba lambaikan tangan. Bukan mau minta tolong orang yang belakangnya. Kayaknya nggak semua berani kata, udah rancang-rancang mau nggak jadi. Coba sekali lagi, lambaikan tanganmu, jadilah kehendak-Mu. Karena itu pesan Tuhan, saudara. Hanya ketika dia naik ke surga ada pesan. Yang lain nggak ada loh, nggak ada. Jadi sangat pentingnya berdoa ternyata. Sebelum kita ke surga itu ikut dia pesankan berdoa. Jadi artinya kalau dia katakan sudah selesai, dia bilang sama kita, ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Selesai pekerjaanku untuk menebus kalian, menebus, mengambil kalian dari tangan iblis. Aku telah beli dengan harga yang mahal dengan darahku. Kau yang sungguh-sungguh percaya, engkau akan selamat. Jadi ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang setia mengikutinya. Itu yang perlu kita ingat di dalam diri kita. Dan dia naik ke surga, tidak tinggal di dunia ini. Itu menandakan memang dia dari surga. Yang dari surga kembali ke surga, yang dari dunia seperti pemimpin agama, dari dunia kembali dia pun ke dunia. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dan kemudian Yesus diterima di surga. Karena apa? Coba dijawab dulu anak dulu ditanya. Kira-kira logikanya, kenapa Tuhan Yesus diterima di surga? Karena apa? Karena apa? Halo?
memang rumahnya. Apalagi yang lain? Sebagai manusia, sebagai juru selamat, kenapa dia terima di surga? Karena Allah boleh, karena orang ya. Banyak orang bilang dia bukan Tuhan. Ya anak Tuhan ya Tuhan, baliklah tempatnya. Tapi nomor satu, sebagai anak dia dikasih tugas, karena tugasnya udah selesai. Kalau belum selesai tugas anaknya, ngapain pulang? Ngapain? Belum sarjana, ngapain pulang? Belum sukses, ngapain? Ngabisin duit. Kan begitu kira-kira. Tapi Tuhan dia sudah selesai, bolehlah pulang. Coba saudara punya merantau lah anak saudara, udah keluar biaya, belum selesai, udah pulang, udah transfer kuliahnya, kampusnya, pulang. Gimana saudara? Terima nggak senang di rumah? Lalu terima nggak? Perlu ditanya ini sama ibu-ibu apa yang punya anak kuliah, terima nggak? Senang nggak? Bingung. Kalau bapak dan mama begitu, jangan coba-coba angkat kaki. Ini seperti saudara, tapi Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa di surga, dia selesaikan. Itu sebabnya dia dimuliakan. Amin. Kalau anak saudara berhasil pulang udah sarjana, udah ada bawa gede. Tapi kalau sapi dia juga ini calon menantu, senang nggak? Ini pertanyaan dulu nih, senang nggak? Senang dong, gak usah kita munafik, memang itulah hidup ini. Apa kita menyambutnya? Kalau udah sarjana kira-kira apa? Ada korban. Terus terang, maka begitu. Pulang. Gini mah ya sesuai ekonomi lah, enggak yang berkaki 4. Ya ikan mas lah kali. Amin. Ada doanya, ada berkatnya. Begitu. Saudara, hidup itu seperti itu. Kita harus selesaikan tugas dengan baik. Berani masuk kuliah, mau dimanapun itu. Udah A, B, C, D. Berani bilang sama bapak, mama, umur remaja. Masih ada di sini. Kalau sekolah tamat, lalu tamat bilang, sebanyak gak tamat. Lulus kuliahnya sampai selesai. Pokoknya gak kuliah, gimana mau bilang. Tapi artinya selesaikan. Baru senang orang tua. Saudara tidak akan mungkin sanggup membalas sebuah kebaikan orang tua sempurna. Sanggup. Belum saudara sanggup balas, mungkin kamu udah diampuni Tuhan. Ada satu lagu Oto Hasibuan itu. Oh enggak tentang itu. Apa lagunya? Lagu Oto Hasibuan. Yang mana hal itu tentang dia membalas kebaikan sama orang tuanya. Apa lagunya itu? Ayo. Apa? Nah, Dalam Narais. Ada yang bisa tahu? Dan sana juga menyanyikan itu. Memang lagu dunia. Gimana lagunya itu? Kayak nggak orang Batak aja. Padahal Batak kali pun. Ada kan? Ada? Nah, artinya saudara, kita harus selesaikan dengan baik. Yang ketiga saudara, kenapa dia naik ke surga? Memang dia mempersiapkan tempat. Ini dia. Baru mempersiapkan tempat, belum lengkap. Ketika kita digusur di tempat ini, dari merchant misalnya, otorita kasih tempat. Udah beres untuk ditinggalin? Udah siap? Halo? Udah siap dikasih? Cuma tanah kosong. Apalagi tidak digusur rata lagi. Memang sudah ada sedia tempat. Begitulah kira-kira kita di surga itu. Disediakan tempat. Baru kapling. Sehingga boleh dikatakan di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan bagaimana nanti saudara ada di surga?
tergantung apa yang saudara kerjakan di bumi ini. Kehidupan saudara di sana tergantung daripada apa perbuatan saudara di bumi ini. Jadi kita sediakan tempat di sana baru status. Ada orang dapat kapling, udah milik dia, tapi tidak dibangun karena dia tidak punya uang. Untuk bangunan kita tinggal di surga tergantung perbuatan kita di bumi buat Tuhan, yang disebut dengan upah. Orang dapat upah kalau tidak pernah kerja buat Tuhan. Dari mana sudah dapat upah? Dari mana? Nggak ada. Sebenarnya kita harus bekerja untuk boleh kita nyaman di sana. Baru tempat yang dia sediakan. Itulah penyediaan itu tergantung daripada perbuatan kita. Oh, dia hari ini buat ini. Itu sebabnya Firman Tuhan katakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Amin. Itu melalui perbuatan. Baru ada di sana nanti saudara akan tinggal di sana, menyediakan tempat. Dan kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, macam-macam, kira-kira saudara bisa kehilangan keselamatan? Pertanyaan, bisa kan? Oh, bisa banget. Memang nama waktu kita percaya tertulis nama itu, tapi jangan lupa itu bisa dihapus. Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang. Jadi kita berjalan dalam dunia ini berperang, Bu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Kalau saudara terus kalah dalam mengiring Tuhan, kalah terus. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya. Berarti bisa dihapus. Aku tidak akan menghapus namanya dari kita kehidupan. Kalau saudara kuliah banyak absen, nggak bayar uang kuliah, nggak ikut KKN misalnya, bisa lanjut, bisa ketamat, orang nggak hadir, nggak ikut kuliah, dihapus namanya. Ini sudah demo. Begitu juga kekristenan itu, saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh iring Tuhan. Saudara, memang Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat, tetapi tempat itu masih lahan kosong, saudara yang terkasih. Jadi kita harus beri waktu kita juga untuk Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Apa yang harus kita terima, yang kita kasih sama Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk, itu kata Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, membalaskan kepada setiap orang, membalaskan kepada setiap orang menurut. Jadi penting perbuatan bagi orang percaya. Justru itu paling penting. Itu sebabnya kalau kita macam-macam, Tuhan pasti kasih disiplin supaya kembali ke jalannya. Dia kasih masalah supaya kembali, karena Tuhan benar-benar mau orang-orang yang mau dibentuk masuk ke dalam kerajaan Allah, membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10, perjanjian lama juga mengatakan demikian, menubuatkan. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.
Itu Tuhan yang ngomong, Bapa di sorga. Dan yang kita wahyu, Yesus yang berbicara. Sama-sama mereka menginginkan perbuatan, bukan sekedar iman. Sebab yang Yesus katakan, iman tanpa perbuatan adalah gak ada apa-apanya, nol. Sebabnya mari berusaha untuk sampai ke taraf melakukan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa saudara, tidak ada yang lolos, semua akan menghadap pengadilan. Orang Kristen meninggal, dia ada di Firdaus, belum langsung di posisi, belum di tempat kaki itu. Dia ada di pangkuan Abraham, artinya di lingkungan taman Firdaus. Di mana tubuhnya? Tubuhnya di mana ketika meninggal? Di tanah. Rohnya, jiwanya, nafasnya kembali ke si pemberi. Tidak ada melayang-layang jiwanya loh. Oh itu hantu sini datang. Enggak, itu memang hantu yang bisa menyamar. Roh itu kembali ke asalnya. Jadi belum pengadilan akhir. Dan selanjutnya saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia akan datang untuk menghakimi setiap orang. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua tanpa terkecuali harus menghadap tahta pengadilan, menghadap Tuhan Yesus loh, yang diejek-ejek orang itu, siapapun, abang dan apapun, menghadap Dia, Sang Hakim yang adil itu, menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya tujuannya supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai, tidak ada salah, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, mau dapat yang baik atau yang jahat? Mau dapat yang baik atau jahat? Baik. Mari kita terus lakukan. Sebab upah itu semuanya karena kita ada kerja buat Tuhan, saudara kekasih. Jadi saudara, di surga itu kita tidak semua sama kelasnya, levelnya, tingkatnya tidak beda. Amin. Amin. Prestasi ini, prestasi itu dan lain, sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing, saudara kasih. Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Perhatikan di layar, jangan hanya mengantuk. Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, melewatkan 10 hukum Taurat itu, jangan kita bacakan. Tapi kalau katakan siapa yang melewatinya, sekalipun yang paling kecil menurut saudara dari hukum Taurat itu, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, artinya meremehkan, meniadakan, ini gak penting, ini hormat orang tua gak penting, kuduskan hari Sabat, hari Minggu gak penting, meniadakan dan bilang sama orang lain, berkhidmatlah dulu, gak ada apa-apa ini, kita harus kerja. Ngapain? Orang lain juga begitu hidupnya, gak ada apa-apa kan, aman-aman aja. Ayat 15, siapa yang meniadakan salah satu, bahkan mengajarkan sama orang lain, kasih contoh, oh tak main kamu bro, masuklah kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Kristen memang dia masuk, tapi nanti di sana tingkat level dia tempat tinggal, tempat yang paling rendah di bumi, tempat yang paling rendah. Di sana pun tempat paling rendah. Jangan dikira enak di sana. Tempat yang paling rendah. Dan selanjutnya dikatakan di sini, tetapi siapa yang melakukan, kedua, mengajarkan firman Tuhan, berkhotbah, menasihati, dan lain sebagainya, beri contoh,
perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Itu sebabnya Firman berkata, kerja buat Tuhan selalu manis. Di dunia gak dapat apa-apa mungkin, pasti ada rezekinya. Tapi di surga pasti dapat. Kita akan mendapat tempat yang tinggi. Akan saudara tempat yang tinggi kira-kira di mana di surga? Berangkat dulu kita. Tempat yang tinggi kira-kira di mana itu? Mau dapat rumah tipe apa? Berangkat dulu kita ini. Tipe apa rumah di surga? Apa? Ada klaster, ada ini. Mari kita kumpul harta kita di situ, bahan-bahan bangunannya. Itu sesuatu buat Tuhan. Itu tempat yang nyaman sekali, nyaman sekali. Ada aliran sungai yang mengalir sangat jernih, dikatakan di surga itu. Dan di kiri kanannya dikatakan ada buah-buah yang tidak pernah berhenti musimnya. Begitu indahnya. Jadi saudara, jangan pernah kecil hati. Mengiring Tuhan ada upahnya. Yohanes 14 ayat 23, di mana aku berada, disitulah engkau berada. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang terakhir, kira-kira apa? Oke, yang terakhir, Yesus naik ke surga kira-kira supaya apa? Setelah yang tadi itu supaya apa? Yohanes 6 ayat 7. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti, benar gak? Yohanes 16 coba. Yohanes 16 ayat 7. Ya, benar. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, jikalau aku tidak pergi, nah jadi dia pergi ke surga, terus di dunia ini, aku akan mengutus dia kepadamu. Itu Roh Kudus, pengganti Tuhan Yesus, karena dia udah di surga, lagi bekerja siapkan kapling saudara masing-masing. Dia kirimkan penghibur, Roh Kudus. Makanya dia bilang, tunggu ya, dua pilihan, nanti yang kasih itu ada memenuhi kita, ada menolong kita. Saudara punya banyak pergumulan? Punya pergumulan? Dia si penghibur juga bisa melakukan mujizat. Menolong yang lain, penghibur yang lain. Sebabnya sampai dia katakan, berdoa, semua pergumulan bisa selesai di hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kristus dimuliakan, ditinggikan, dan kita akan juga dimuliakan saat kita selesai menjalankan tugas kita saudara.
Segala puji syukur dan hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat mulia di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan